Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu view first single file component page. Oke, saya translate dulu. Nah, oke, jadi teman-teman sekalian, untuk membuat halaman web single file component, pertama kita di awal kita akan yang pertama membuat proyek view baru yang bersih atau yang polos. Lalu yang kedua kita harus menulis kode dalam file app.view. Yang ketiga kita harus melihat bagaimana halaman webnya itu diperbarui atau diupdate secara otomatis selama pengembangan atau developing. Dan yang keempat kita harus membuat patch atau halaman untuk produksi. Nah, di sini kita harus membuat proyek yang bersih atau yang baru. Nah, jadi sekarang kita akan menghapus semua konten dalam proyek contoh yang kita buat di halaman sebelumnya untuk membuat halaman web sederhana kita sendiri di Vue. Nah, sebelum kita memulai menulis coding, kita harus menghapus semua konten yang berada di dalamnya seperti template, script, dan style. Nah, di mana kita harus menghapus atribut seperti setup atau scope. Nah, lalu eh, di file view kita akan terlihat seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Contoh, nah ini. Jadi untuk yang ini tuh kita hapus semua. Yang kita sisakan tinggal jadi seperti ini. Nah, untuk di bagian file app.view-nya. Nah, selain itu kita juga harus menghapus folder aset dan komponen di dalam folder src. Setelah itu kita harus menghapus baris di mana asetnya itu diimpor di dalam file main.js sehingga main.js-nya terlihat seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, setelah itu kita sekarang memiliki proyek kosong untuk dikerjakan. Lalu kita harus menulis kode di app.view yang dimana sekarang setelah kita memiliki proyek yang bersih atau yang baru, kita harus menambahkan header di dalam tag template seperti ini. Hello world, header 1. H1 itu artinya header 1, teman-teman. Setelah itu kita harus menyimpan file app.view yang dimana kita harus membuka browser kita dengan mengikuti tautan localhost di dalam terminal. Yang dimana apakah kita bisa melihat hasilnya, yang dimana perubahannya itu sekarang harus diperbarui secara otomatis. Setiap kali kita menyimpan perubahan di VS Code, tanpa harus menyegarkan atau merefresh ulang perubahan secara manual. Yang dimana sekarang kita harus melihat contoh view yang sedikit lebih besar, seperti ini. Yang dimana sekarang sudah mulai ada header satunya, lalu kita mengekspor data, lalu kita membuat function return, dan di sini ada message atau semacam printnya. Oke, ya saya rasa saya teman-teman untuk materi yang kedua, kita lanjut ke materi berikutnya.